Cek. Nah, kalau tadi kita udah main ke kampus utama, kampus B dan kampus Y Bina Dharma, sekarang kita main ke asrama mahasiswanya. Terlalu nunduk kayak. Nah, lanjut dari kampus A, kampus B, Cek, dan kampus sound, C, cek. serta asrama Cek, nah, sekali ini mahasiswa, harus nunduk terus dia kan? kita lanjut ke Nah gitu. Bina Dharma Hotel. Cek, sound test, low mic. Cek. Oke, Kak, podium Pak Gubernur nanti pakai yang ini ya. Yang ini enggak pakai. Cek, sound test. Cek mic. Ihu kosong. Universitas Bina Dharma adalah salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan yang sudah terakreditasi B secara institusi. Visi Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Cek, sound test mic. Pada saat ini, Universitas Bina Dharma memiliki program Cek sound, Diploma 3, cek. Diploma 4, dan Strata 1, yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Cek mic. Cek sound test mic podium. Cek mic podium. Oke. Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Cek Komunikasi, sound. Mas, yuk coba kita running gladi itu dulu Mas, yang penyerahan Pendidikan dan Bahasa, pemasangan alma mater sama KTM. dan Sebentar Fakultas sebelum Vokasi. opening. Cek, cek. Universitas Bina Dharma juga memiliki program pasca sarjana seperti program studi Magister Teknik Informatika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Teknik Sipil. Langsung aja sih. Dalam hal peningkatan eksistensi, pada tahun Cek 2018 cek sound. Universitas Bina Dharma Cek, mendapatkan cek, cek, penghargaan cek, cek. tertentu Kurang dalam nggak? bidang pendidikan. Cek, 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 Nexus cek. Center of Excellence. Satu, Di tahun satu, yang dua, sama, satu, Universitas Bina Dharma berkesempatan menjadi salah satu Satu, universitas satu. pendukung dalam bidang penyiaran pada acara Asian Games yang ke-18 yang diadakan di Jakarta, Palembang. Beragam prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Universitas Bina Dharma antara lain juara 1 pertandingan badminton antar mahasiswa se-Sumatera Selatan tahun 2018, juara kedua lomba line follower tingkat nasional dalam Pekan Elektro Nasional 2018, pembicara terbaik kedua di debat bahasa Inggris Asian English Olympics, wakil satu gadis kampus Sumatera Selatan tahun 2019, dan mahasiswa Universitas Bina Dharma mempersembahkan 9 emas, 7 perunggu dalam ajang kejuaraan Taekwondo Bupati Banyuasin 2019. Dalam pencapaian visi dan misi, Universitas Bina Dharma juga menjalin kerjasama dengan instansi Selamat pagi rekan-rekan pemerintah dan semuanya, swasta di kita akan Sumatera gladi Selatan. sebentar untuk mahasiswa dari fakultas yang akan diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Rektor Universitas Bina Dharma. Untuk rekan-rekan yang namanya dipanggil, harap menuju ke depan panggung. Fakultas Ilmu Komputer akan diwakili oleh Saudara Tipran Yikwa. Semua dipanggil dulu, Pak, ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Saudari Maulinda Triani. Fakultas Ilmu Komunikasi, Saudara Miftahul Arzak.
Fakultas Psikologi, Saudari Vera Milihartati. Fakultas Teknik, Saudari Tri Wahyuni. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Bahasa,
izin adik-adik yang 8 orang tadi, Pace yang pertama, diingat Pace nanti di sini.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa, kita beri tepuk tangan yang meriah selamat datang yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Cek. Rektor Universitas Bina Dharma Ibu Dr. Sunda Ariana MPD MM. Baik, berkenan kami persilakan dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan.
Mau tepuk tangan yang meriah adik-adik Bapak Ibu buat Universitas Bina Dharma. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa, izin mohon maaf Ibu Sunda ini yang hadir di sini secara virtual itu ada 1.200. Jadi harap maklum baik kita nak ngadepi uang 1.200 ini mungkin ada baik Pak Hendri, beliau ini zoomnya di bawah rumah. Nah kalau zoomnya di bawah rumah mungkin ada canting yang nyampak, ada sendok yang nyampak, jadi dentum bunyinya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izin adik-adik aku di sini MC bukan kuliah ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM. Mohon tepuk tangannya meriah buat beliau. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ibu Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Direktur dan Kepala Unit, Deputi Wakil Direktur, Manajer, Dosen dan para karyawan-karyawati Universitas Bina Dharma yang tak dapat kami sapa satu persatu. Yang kami hormati seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Dharma tahun akademik tahun 2021-2022. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bina Dharma dipandu oleh Saudari Dwi Haryani, Sarjana Ekonomi. Pada para peserta diharap berdiri.
Silahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya menadahkan kedua belah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga silaturahmi kita pada pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini dinilai sebagai suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenan yang sama-sama kita hormati Bapak Kurniawan Mkom untuk memimpin doa. Disilakan. Bapak Ibu peserta kegiatan PKMB tahun 2021, izinkan saya untuk memimpin doa pada hari ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan PKKMB tahun 2021 Universitas Bina Dharma, dengan memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di aula Profesor Insinyur Haji Buhari Rahman maupun media virtual. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bukakanlah pintu kepada kami, pintu kemudahan untuk meraih hikmat, kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian kami dalam membangun kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami kini sedang menghadapi berbagai macam ibtibah atau ujian yang tentu saja semua itu kami yakin dalam rangka membangun agar kami menjadi bangsa yang berperadaban. Dengan kekuasaan-Mu ya Allah, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin agar kami berhasil dan ihsan dan ihsan sehingga tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera dalam naungan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada para mahasiswa baru kami kekuatan, ketabahan ketika mereka menghadapi PKKMB khususnya dan selama menempuh proses pendidikan nantinya. Bentangkanlah jalan kemudahan bagi mereka. Jadikanlah mereka ihsan yang jujur, inisiatif, berwawasan dan aktif serta memiliki nilai kompetitif yang sangat unggul. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Pelaksana PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2021-2022. Yang terhormat kepada Bapak Dr. I. Bagus Endrawan MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan beserta jajarannya. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana, MPD MM. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 2 atau yang mewakili. Yang saya hormati Pangdam 2 Sriwijaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolda Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, dosen Universitas Bina Dharma dan Komisaris Independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi, dosen dan karyawan Universitas Bina Dharma. Dan yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2021-2022. Puja dan puji syukur sepatutnya hanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucapkan alhamdulillah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Tema yang diangkat dalam rangka menyambut kehadiran mahasiswa baru akademik 2021-2022 Universitas Bina Dharma ini adalah membangun generasi unggul dan berdaya saing menuju the next golden generation. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana PKKMB 2021 menyampaikan laporan kegiatan. Jumlah mahasiswa yang mengikuti PKKMB tahun 2021 lebih kurang sebanyak 1.200 mahasiswa. Pelaksanaan PKKMB tahun 2021 ini dilaksanakan secara daring, live streaming Zoom dan YouTube. Perlu diketahui, mahasiswa yang hadir secara offline pada hari ini hanya perwakilan dari semua program studi dan tetap mewajibkan protokol kesehatan. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada semua panitia yang telah membantu terselenggaranya kegiatan PKKMB ini. Dengan harapan semoga PKKMB tahun 2021 ini berjalan dengan baik dan lancar. Izinkan saya sebelum menutup laporan PKKMB 2021 ini membacakan satu buah pantun. Langit yang mendung berubah biru, birunya cerah tiada berawan. Selamat bergabung para mahasiswa baru, bersama Bina Dharma meraih kesuksesan. Baiklah, demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Dr. I. Bagus Endrawan MPD. Izin Pak, besok-besok kalau nak kata sambutan, nak muat pantun, kalau Bapak susah-susah nak merangkai pantun, upah baik dengan aku. Bapak tak usah lah mikir kemayarnya, pokoknya mas lagi ada Pak Henry gratis kalau gawe ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang mengikuti secara Zoom, ada 1.200. Selanjutnya akan kita saksikan bersama ini penyerahan daftar mahasiswa baru dari manajer marketing ke direktur kemahasiswaan. Berkenan kami undang Ibu Kori Widayati SMKOM dan juga kami undang direktur kemahasiswaan Bapak Nopri Hadinata MKOM. Kami persilakan.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Rektor yang kami banggakan, ini penyerahan daftar 1.200 mahasiswa baru, mohon tepuk tangan yang meriah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan alhamdulillah di 1.200 yang ditunjukkan oleh Mbak Kori itu tidak terdaftar ya Najib, Cek Maria, Bisi Waya-Waya, Cek Eka dan juga Cek Daus tidak kate. Ditunggu ya. Oh iya. Oh ya aku takut kaget kalau misalnya kami sekolah di sini, gedung ini yang tadi lantai 6 jadi lantai 12. Alhamdulillah, kita doain ya sebagai Baik, terima kasih, mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kori dan Bapak Nofri. Iya. Muda galau di sini. Muda galau di sini sesuai aku udah terima uang tua olehnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Universitas Bina Dharma dan sekaligus membuka acara secara resmi. Berkenan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ibu Dr. Sundriana MPDMM, disilakan dan kita iring dengan tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Apa dia perintah Ibu tadi? Oh, tidak usah ditambahi honor aku biarlah. Ya, terus lanjut baju bayar lagi. Oke. Baik, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Bina Dharma ya Najib, kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih. Nah, ini favorit ya Najib pasti. Oh, wong kayo pasti wong ini ya. Sambutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah direkam sebelumnya dan akan ditampilkan pada pagi hari ini. Kita beri sambutan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MIE. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks, atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi,
dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, mohon tepuk tangannya meriah buat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Sunda yang kami banggakan, kita masih menunggukan kedatangan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan salah satu gubernur berprestasi di Indonesia, Bapak Haji Herman Deru. Menurut informasi yang kita dapat, Bapak Herman Deru sudah bergerak dari Geri Agung. Nah, beliau bergerak itu paling 10 menit sampai Bu. Ya. Kecuali yang kita kering nunggunya itu. Nah, simpang cerita itu pecah 3 kali lampu abang. Sambil menunggu Pak Gubernur Iya. nih, ya Najib. Kita baca dulu temanya nih, membangun generasi unggul dan berdaya saing menuju the next golden generation. Wow. Semangat banget, kita tepuk tangan dulu dong. Iya, mahasiswa baru loh ini ya Najib. Aku lalas cuma belajar ya, nyari duit otak aku ini. Tidak boleh ada kata lesu untuk belajar. Iya, itu kalau dibahas ke Indonesia apa dia artinya, Pak? Ada dari bahasa Inggris di sini kalau nggak salah. Oh, udah tahu juga punya ini. Intinya kita mau membangun ini sekarang kan zamannya SDM yang harus unggul ya Najib ya. Kenapa SDM tadi Pak Nadiem sudah banyak bicara tentang merdeka belajar. Nah, udah pernah dengar belum ya Najib? Belum pernah Mbak, iya. Apa dia merdeka tuh kira-kira ya Najib? Ya merdeka, menpikirkan aku yang buya ini bebas ya. Bebas. Merdeka, dosen tidak masuk, merdeka aja gitu. Memang itu yang iya. Bos tidak masuk aja gitu. Oh ya, ingat ke bos tidak masuk, cuti merdeka aja gitu. Nah, kalau dulu merdeka, kalau main hari lah sudah kami istilahkan lebaran. Itu ya? Yo, hari ini bos tak masuk 3 minggu ini tak masuk 3 hari. Oh, jiku lebaran gitu aja kok. Bayo, apa lebaran sampai di kantor jam 10 pagi jiku makan kupat dulu ke Opi Mall. Jadi merdeka yang dimaksud dalam dunia pendidikan ini adalah ya Najib, bahwa sekarang mahasiswa itu tidak lagi hanya belajar di kampus, tapi juga bisa menimba ilmu dari lingkungan sekitarnya. Benar. Kita boleh belajar kemanapun, ke desa, ya kan, ke kampung-kampung, dan banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat. Benar, jangan bed dia belajar kepala TV, wah, belajar kepala TV bertemu aku banyak usahanya. Dan juga kita informasikan dari mahasiswa, jangan dulu live dari Zoom ini sebelum acara dinyatakan selesai, karena ada hadiahnya. Itu ini tidak ada main-main, itu ada hadiahnya handphone, ada juga apa lagi di tadi itu yang terjun handphone. Mobilan, mobilan. Pokoknya ada hadiahnya handphone itu sudah beserta pulsa dan kuotanya sampai seumur hidup. Nah, iya, cuman kamu tidak usah berlari, tidurlah di Bina Dharma ini minta wifi. Walaupun dah lulus, ada besinilah kau ngapo wifi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih menunggu sejenak dulu, bersabar. Ini Ibu Sunda beserta rombongan sedang menjemput Abah Yai Najib. Wah, iya. Pokok kapan gerot Abah kita menbuntu Abah Wong. Tapi kayaknya kalau di Palembang ini, kalau melihat Yai Najib, kalau nggak dengar pantun tuh rasa gimana gitu ya Najib ya. Pokoknya kalau bisa udah dikasih sedikit dua dikit, bukan sedikit tapi sedikit dua dikit. Kira-kira bisa nggak? Kakek kwejo ke dulu ya, melata makan roti, pikiran aku lah tenang, belum makan roti ini susah, pantun. Iya. Baik. Ini jadi, yang di belakang ini dari mana? Itu adalah teman-teman dari beasiswa adik dari Papua ya. Oh, coba angkat tangan yang dari luar Sumatera Selatan. Ada nggak dari luar Sumatera Selatan? Ya untuk ikut inilah. Wah, ada satu, dua. Perwakilannya Perwakilan. Ada yang di belakang dari mana? Jawa Barat. Sumatera Barat. Iya. Kalau Sumatera Barat itu serumpun dengan kita ya. Oh, Mentawai. Sumatera Barat. Ya kakek kalau dia misalnya KKN suruh ke pasar 16 banyak sanaknya di sana. Iya, jadi ya Najib ini kita juga perlu kasih tahu nih sama teman-teman yang ada di rumah, karena bersama kita di Zoom ada kurang lebih 1.200 mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Nah itu 1.200 itu coba follow dulu IG-nya Bina Dharma. Nah, kakek mana adminnya? Adminnya mana? Ada adminnya sudah ada tuh di sana. Admin ya. Nah 1.200 ini silakan follow akunnya IG-nya Bina Dharma.
siapa yang puluhnya paling duluan kakek dapat pulsa dari Mbak Kori. Aman? Nah, Aman, iya. pokoknya puluh dulu IG-nya 1.200. Kalau misalnya ada yang 700 follower baru, itu baru dianggap dapat. Kalau 700 yang 10 baru dapat hadiah, tapi kalau di bawah 700 hadiah dianggap hangus. Nah, Agak kejam ya peraturannya ya. oi, aku nih wong bang, masa hitungan. Iya, jadi kita juga mau sapa dulu. Iya. Ya Najib, kita mau sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom. Ya. Ya, kameranya mana? Halo, assalamualaikum. Nah, ya. Iya, teman-teman mahasiswa yang ada di rumah, mungkin bisa melambaikan tangan. Melambai ke juga tuh. Iya. Kita banyak jingoan. Iya. Iya, selamat datang di Bina Dharma rekan-rekan semuanya. Mohon maaf belum bisa langsung bergabung bersama kami di sini ya Najib ya. Karena kita patuh sekali sama yang namanya protokol kesehatan. Benar. Jadi corona ini masih mengintai kita, dapat cak nebaknya corona ini ada di mana-mana. Jadi daripada kita saling tebak, lebih baik kita mendep di rumah baik. Ingat 3 pesan ibu dan 1 pesan bapak. 3 pesan ibu, 1 mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan, dan 1 pesan bapak mencari uang. Nah, iya, mantap baik di rumah buntu mati juga. Baik. Iya. Dan jangan lupa tadi kalau tadi follow IG-nya Bina Dharma. Nah, sudah ini tolong follow dulu IG Yai Najib. Nah, kalau yang nge-follow IG Yai Najib dapat hadiah juga, dapat pulsa 50.000 bagi yang nge-follow pertama. Nah, Cak Mano jingonya itu yang follow iya, pertama pacak kaki adu di handphone itu. Nah, 8 juta handphone aku tuh canggih. Wah. Baik. Iya. IG Yai Najib Yai. Kalau IG Bina Dharma tadi apa ya? UBD _Palembang, tolong di follow ya rekan-rekan yang ada di rumah. Juga di bisa follow dulu IG-nya Bina Dharma dan juga di follow dulu IG-nya Yai Najib. Kalau Yai Najib sudah duduk kaget dijengok, siapa yang follow paling duluan itu akan mendapatkan pulsa 50.000. Jadilah milik kuota. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di rumah mungkin belum terlalu kenal dengan Bina Dharma nih. Tadi sudah nonton video, tapi mungkin masih pengen tahu sebenarnya, pengen lebih kenal lagi. Ada fakultas apa aja sih di Universitas Bina Dharma? Ada fakultas Coba apa? ya Najib paling kenal sama fakultas apa? Ekonomi. Ekonomi dan bisnis ya. Ekonomi dan bisnis. Ada lagi psikologi. Psikologi ada kawan aku banyak sekolah kuliah di sini psikologi ya. Apalah aku kawin nak nebak wong perangi kon jahat tuh nyo. Aku kalau ada psikologi lagi itu Bu ditebaknya kaki. Iya, ada fakultas ilmu komputer dan juga fakultas ilmu komunikasi. Selanjutnya kita juga punya fakultas teknik. Benar. Fakultas keguruan ilmu pendidikan dan bahasa. Fakultas vokasi, dan ini nih yang harus didaftar oleh Yai Najib yaitu pasca sarjana S2. Oh ya Allah, aku kira-kira? S1 lagi 8 tahun Bu, ya baru S2. Kok lama banget sih 8 tahun? Biasa kan sudah banyak lagi di batu kuliahnya. Sebenarnya aku di antara fakultas-fakultas itu yang agak sedikit mengancam hidup kami MC ini fakultas komunikasi Bu ya. Kalau pacak itu dikit ke mahasiswanya. Karena semakin banyak uang fakultas komunikasi, semakin banyak uang pacak ngomong, semakin banyak saingan MC. Waduh. Enggak, fakultas komunikasi jadi cuma makanya jadi MC komunikasi itu kalau pacak satu periode itu uang 2 baik Bu ya. Jangan itu, didoain jangan gitu dibanyak. dong, kan saya dosennya. Oh iya Mbak B yang itu Mbak ya. Baik. Iya. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di Aula Universitas Bina Dharma adalah perwakilannya hari ini ya. Ini yang dari Papua masuk fakultas apa? Paham enggak bahasa aku nih? Paham lah Kak Soko ya. Kan dikit cuma bedanya. Masuk fakultas apa? Belakang itu fakultas apa? Yang mana? Itu ya. Nah, ya kau lah. Tolong sampai ke omongan dia tadi ya. Fakultas apa Mas? Mas kan jadinya. Olahraga. Oh, banyak lapangan tempat kamu, nak lapangan kami sini ya. Di Papua ada banyak lapangan. Iya, jadi kita juga di Universitas Bina Dharma Yai Najib ini di masa pandemi sangat menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi baru masuk di bawah tadi langsung dicek suhunya. Ya kan? Dicek suhu tapi tidak dicek dompetnya Ida. Tidak dong. Ya, cuma dicek suhunya aja. Aku di bawah tadi dicek suhu berapa ya? 32 suhu umuran beda dengan aku suhu ini. Wah. Gitu ya? Banyak yang tidak setuju, nggak dengan aku 32 ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa, mohon bersabar sejenak. Kita menunggu kedatangan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Informasi beberapa saat lagi sudah hadir di tengah-tengah kita.
Dan hari ini banyak sekali materi-materi terkait dengan pengenalan kampus yang akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa. Dan jangan sampai tidak mengikuti via Zoom ya rekan-rekan yang ada di rumah, karena hari ini juga akan ada door prize. Wah, ini door prize-nya sudah banyak sekali di belakang, tapi nggak mau kita spoiler ya nih kira-kira hadiahnya apa aja sih. Tapi tadi udah bocoran, Handphone. ada handphone ya? Benar. Ada juga handphone, ada juga lemari es, mesin cuci dan kulkas. Ini sebenarnya door prize apa ini? Iya, tapi kalau handphone itu jelannya, nadonnya, lata jenggot. Tapi kalau lemari es, kulkas tadi itu dalam bentuk brosurnya dulu. Dan juga kaki Ibu Sunda itu sudah nyiap ke satu grand prize-nya, itu siapa yang kaget taat dan patuh dengan peraturan protokol kesehatan akan mendapatkan 1 unit mobil. Wah. Mobil apa? Mobil AVP dalam bentuk brosur dan jumlah angsurannya. Dengar kamu berpikir baik. Pasti ya Najib dan mungkin yang nonton di rumah ada sama orang tuanya. Ya. Juga penasaran nih, kok banyak banget sih teman-teman dari Papua ya, hebat sekali nih teman-teman. Semangat sekali mau kuliah di Palembang, kenapa coba? Coba tanya Mbak ke sana Mbak. Ya kan? Sebenarnya ini saya mau kasih tahu dulu nih, tadi Pak Nadim yang baik hati sudah menyampaikan bahwa sekarang kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk siapapun belajar dimanapun. Tapi beasiswa yang diberikan kepada rekan-rekan dari Papua ini adalah afirmasi bantuan pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi yang kesulitan atau terjangkaunya pendidikan di daerah tersebut, ya Najib. Itu jadi sebabnya. memang pemerintah hebat sekarang ya, dia memberikan beasiswa untuk daerah-daerah yang kesulitan nih mau belajar gitu. Iya, nah wong sana lagi belajar tempat kita udah nak belajar lah kebuyan kita. Wong Papua kesini nak belajar. Kita yang di sini dan nak belajar. Nah itu dia. Harus dirukiah dulu. Kita harus lebih semangat lagi ya. Dan juga beasiswa yang terbaru nih dari Universitas Bina Dharma adalah kita memberikan beasiswa untuk yang hafiz. Oh, yang hafiz ya. Yang khatam Quran. Waduh. Iya. Oh, udah juz berapa? Ya, aku nih jahat ini pesantren Mbak ya. Oh, kelihatan dari rainya. Iya, pesantren kilat ya. 3 hari cuma 2 hari. Iya, aman aku masuk pesantren enggak mungkin aku berkawan dengan CK. Jadi aman aku di tamatan pesantren, anggaplah aja itu kan, tak mungkin aku berkawan dengan Maria, pasti aku berkawan dengan kiai-kiai oleh karena aku masuk pesantren kilat, lagi berkawan dengan Cik Daus. Jadi kilat banget gitu ya. Iya, 3 hari, itu beda tinggal ketidur. Jadi beasiswa yang untuk hafiz tadi adalah yang minimal menghafal 10 juz dan memiliki sertifikat atau lulusan dari hafiz. Oh ya aku Mbak, jangan kena ngapal Quran Mbak, ngapal ke Yasin Pak dosen lagi tak kolu. Nah itu dia, kolu, berarti kolu Rabbuna, kolu inna tatoyana, kolu mau juga Mbak, tak kolu aku Mbak juga. Aku nang MC Mbak juga. Jadi hebat ya Bina Dharma ya. Hebat. Jadi Bina Dharma ini yang dunia diraih, akhirat tidak ditinggalkan. Sekali lagi tepuk tangannya meriah buat Universitas Bina Dharma. Ya. Ini dari mana yang ini? Anda dari mana? Hah? Oh sama baca aku berarti ya. Dari tadi. Dari tadi katanya. Ini pasca sarjana. Sambil menunggu kehadiran dari Pak Gubernur Sumatera Selatan ya, memang kita tahu jadwal beliau kan padat sekali. Pak Gubernur ini hobi bersilaturahmi. Kalau hari Sabtu dan hari Minggu, kalau hari Minggu itu ada 10 undangan yang hadir, 10 undangan yang datang ke Geria, itu 10 yang didatangi Galo. Nah, kalau misalnya ada 15 didatangi Galo. Sedengat jadilah yang penting nyampe ke hajat masyarakat Sumatera Selatan. Amin. Nah, sambil kita menunggu, saya juga mau menginformasikan nih bahwa nanti kita juga akan kedatangan secara langsung ya, ini secara Zoom nanti kita akan kedatangan Mayor Infantri Ahmad Zaki yang akan memberikan materi juga terkait dengan pengenalan dunia kampus biar mahasiswa semakin semangat untuk menghadapi perkuliahan di masa new normal ini. Karena kenapa? Di masa pandemi ini semuanya sekarang serba terbatas, tapi tidak menghalangi kita untuk bertemu secara virtual. Benar. Tapi juga nak bertemu, cak di pasar-pasar juga sudah berkunjung kami, ya cak mana lagi. Jadi bagi adik-adik, bapak ibu yang harus keluar rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Kalau sekiranya tak penting-penting dan mending mantap baik di rumah. Kalau misalnya urgent yang harus, nah baru kita metu dari rumah. Tapi tidak lupa dengan prokes yang baik. Nah, nggak semua kampus juga loh menerapkan prokes yang baik ya. Di Universitas Bina Dharma, selain kita mewajibkan seluruh
dosen dan karyawan untuk melaksanakan vaksinasi 2 kali. Kemarin kita juga sudah melaksanakan vaksinasi massal kepada mahasiswa-mahasiswa dan keluarga dari dosen dan karyawan. Nggak semua kampus loh ya Najib kayak gitu. Jadi kita salut sekali ya Universitas Bina Dharma. Upaya kita untuk tidak hanya membantu menangkal COVID dari sisi dalam, kita juga membantu masyarakat untuk memfasilitasi yang belum sempat vaksin. Jadi juga kita himbau kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kalau misalnya di rumahnya lah sudah jadwalnya vaksin, sudah vaksin lah baik lah. Sudah vaksin belum ya Najib? Oh, aku pas begitu Pak Herman Deru, Pak Pangdam, Pak Kapolda langsung aku sudah itu. Oh iya, MC-nya iya, MC-nya, menurut itu sehat aku sakit sago, iya. Iya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Gubernur, ya Najib langsung vaksin wong. Itu. Tapi boleh nggak ya Najib sedikit sharing untuk teman-teman yang ada di rumah juga nih di Zoom, mungkin ada yang masih ketakutan. Iya, jadi adik-adik ini masih banyak ketakutan, apalagi yang di kampung-kampung. Kayak Najib menunjuk tahu pemerintah itu dak kate visi misi nak nyaru ke rakyat. Pemerintah itu visi misinya ingin mensejahterakan rakyat. Jadi jangan percaya dengan hoax, jangan percaya dengan berita-berita buruk. Buktinya ya Najib lah 2 kali vaksin masih sehat baik. Itu. Pak Gubernur 2 kali vaksin masih sehat baik. Nah kalau di dalah ada juga yang laju, yo lah tulisan hidup dia, yo. Itu. Kita jengok juga misalnya di antara 100 orang vaksin, paling sih kok yang laju. Ya sudah lah takdir dari umur mahpusan loh. Jadi memang di yang ruangan 99-nya sehat. Di ruangan ini rata-rata sudah vaksin semua. Oh kalau yang ngomongan ini sudah kalau vaksin. Ya. Tidak baca kemana-mana yang tidak vaksin. Itu. Nah kalau sebelah sini adik-adik mahasiswa sudah ada yang vaksin? Sudah vaksin semua rekan-rekan? Sudah semua vaksin. Sudah. Bagaimana rasanya? Rasanya gimana vaksin? Enak ya? Kayak digigit semut katanya. Ya sudah itu ngantuk ngantuk itu lapar kayak uangnya berkawannya antara ngantuk dengan lapar gitu. Baik, sambil menunggu juga saya juga mau menginformasikan nih kepada rekan-rekan bahwa nanti juga akan ada live dari Universitas Bina Dharma, materi dari Kombes Pol Ratno Kuncoro selaku Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan. Hebat-hebat galau yang bakal bicara hari ini ya Najib, jadi jangan kemana-mana. Gubernur Sumatera Selatan hadir langsung. Kayak bakal ada dari Polda, bakal juga ada dari Pangdam yang akan memberikan materi-materi buat adik-adik mahasiswa baru, dan mungkin ini tidak terjadi di universitas-universitas lain yang ada di Sumatera Selatan. Itu menunjukkan kedekatan emosional antara Universitas Bina Dharma dengan Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan sangat baik dan sangat kita yakin beliau-beliau ini para pengisi materi ini sangat sibuk dan super sibuk, tapi karena kedekatan emosional dengan Ibu Sunda ya sudah pacalah dia joke. Iya. Nah sekarang juga kita lagi berada di aulanya, mungkin kameranya boleh nanti diputar-putar Mas BTV biar kelihatan semuanya. Kita juga ada di aula Universitas Bina Dharma. Ya, aula ini adalah dinamakan menjadi aula Profesor Insinyur Haji Buhori Rahman, almarhum. Jangan salah Pak Buhori dengan aku tuh ada kedekatan emosional. Wah, baru tahu. Iya, Pak Buhori dengan aku tuh ada kedekatan emosional. Awan Pak Buhori almarhum nyinggung aku emosi terus dia. Oh, kenapa? Nak marah. Kenapa marah? Ginggam nak duit baik. Iya, jadi kita menamai aula ini dengan nama beliau untuk terus mengenang bagaimana semangat beliau terus kita bisa terapkan dalam menjalankan visi misi kita agar terus tetap unggul. Karena motonya Bina Dharma adalah bermutu. Tahu nggak singkatannya apa? Bermutu. Apa itu singkatannya, Mbak? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman mahasiswa? Apa bermutu? Mahasiswa baru. Ya baru sehari inilah ya. Baru sehari. Apa tuh kepanjangan dari bermutu tuh, Mbak? Bermutu adalah bertekad maju untuk tetap unggul. Tepuk tangan dulu buat Universitas Bina Dharma. Dan mohon sabar adik-adik, konon kabarnya mobil Pak Gubernur ini sekali ngegas 3 kali mundur. Mundur. Dia belum sampai-sampai. Baik, ada yang ingin disampaikan? Video? Belum? Baik, sambil kita menunggu, kita akan sapa-sapa dulu yang ada di Zoom deh. Mungkin boleh sebut nama yang di Zoom? Pak Eko? Baik, selamat pagi kepada Kadek Sarastika. Wah, Kadek Sarastika.
Ada yang open kamera nggak sih nih? Nih ada yang open kamera, ada saya mau sapa yang ada di rumah, yaitu ada Sally Astri. Selamat pagi Mbak Sally. Selamat pagi, mungkin bisa open Mbak Sally, bisa open mic? Wah, kayaknya Mbak Sally masih malu-malu nih. Ada lagi yang lain, ada Coba kita sapa dulu. Rizky Rahmatullah. Selamat pagi, Mas Rizky. Yang mana Rizky ini? Oh, yang Oh, ini. Oh, ini kelihatan banget ciri-ciri orang sukses. Yo, ganti ini ada nak kuliah yang ini rasaku. Mas Rizky boleh open mic? Dari mana Mas Rizky ini? Halo, Mas Rizky. Dari fakultas apa, Mas Rizky? Fakultas apa Rizky? Mas Rizky boleh open mic? Boleh. Oke, ada suaranya Rizky nih. Dari fakultas apa? Manajemen. Manajemen. Oh, manajemen. Tepuk tangan untuk Fakultas Iya, Ekonomi dan Bisnis nih, mahasiswanya sudah hadir secara virtual. Mas Rizky Rahmatullah. Gimana rasanya menjadi mahasiswa baru di Universitas Bina Dharma, Mas Rizky? Dari fakultas apa? Yang pastinya senang dan juga membanggakan. Tepuk tangan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih, mahasiswanya sudah hadir secara virtual, Mas Rizky Rahmatullah. Ramu dubbingnya ini. Rasanya menjadi mahasiswa baru. Yang inilah ngomong ini belum nyimbat. Baik, Iya. dari manajemen kita beralih. Gile, becak radio. Kita beralih ke fakultas selanjutnya, mungkin ada dari teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Mana komunikasi? Yang akan jadi saingan Yai Najib ke depannya. Mungkin Nah, ada yang boleh open mic dari Fakultas Ilmu Komunikasi. komunikasi. Ada yang dari fakultas, nah apa ngawak anak itu? Oh S2 memang itu ya. Ya perlu dimaklumi ya, namanya Iya, lagi biasa. di era digital ini pasti ada sedikit lag-lag sedikit nih. Oke. Siapa lagi? Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik, kita sapa dulu selamat pagi dengan Kenny dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Bisa open mic? Baik, sambil menunggu yang lain, kita mau cari lagi mungkin dari Fakultas Teknik. Ada dari Fakultas Teknik mungkin? Ada? Oke, dari Fakultas Teknik ada Fakultas Teknik, mana Fakultas Teknik? Wah, ada potongan budaya di Fakultas Teknik. Mas Bimo. Wah. Bimo. Buka mic-nya Bimo. Cuman disuruh buka mic kok ya, nggak buka yang lain gitu ya. Salah. Baik, mungkin Bimo bisa open mic. Baik. Kalau belum bisa Baik, sambil menunggu kita akan tampilkan dulu mungkin ada beberapa video.
menyarankan kita harus mengapresiasi sumber tersebut, yaitu dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain, bukan? Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain, bukan? Setuju? Etika yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti, apalagi kalau kita tulis, bukan? Karena tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya, kadang-kadang bisa salah juga mengertinya. Apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan ujaran kebencian. Dimulai dengan, heh kamu. Maksudnya yang kasar-kasar seperti itu. Tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesatuan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun anonymous. Wah, bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah, itu harus kita waspadai. Kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Mari kita
Selamat datang Bapak Haji Jafar Levi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, berkenan dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan.
Kami hormati, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah kedatangan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali pada tempat-tempat yang sudah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan. Sejenak akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu sambutan Rektor Universitas Bina Dharma dan sekaligus membuka acara secara resmi. Berkenan yang sama-sama kita hormati, Ibu Dr. Sundaryana MPD MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang kami hormati PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo dan seluruh staf dan jajaran Pemprov Sumsel yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati salah satu narasumber, Profesor Dr. Marsudi. Beliau adalah dosen Universitas Bina Dharma yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Raja Wali Nusantara Indonesia. Yang juga kami hormati Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca, Ketua Program Studi, dan tentu saja anak-anak kami, mahasiswa baru Universitas Bina Dharma yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir pada ruangan ini baik secara daring maupun secara luring, walaupun pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun ini cukup berdampak, baik dari sisi ekonomi dan juga ternyata berdampak juga di sektor pendidikan. Dan ini juga berdampak kepada mahasiswa kami. Tetapi alhamdulillah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membantu anak-anak kami, mahasiswa Universitas Bina Dharma dengan memberikan beasiswa sejumlah 900 orang mahasiswa yang sudah dibantu. Dan mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena pada akhirnya mereka tetap bisa melanjutkan studi untuk membantu pembayaran SPP di Universitas Bina Dharma. Dan ini juga menjadi bukti kepedulian Bapak Gubernur terhadap bidang pendidikan. Selain itu, bukti kepedulian beliau di bidang pendidikan, beliau juga melaksanakan long life learning sebagai salah satu program dari UNESCO, di mana saat ini beliau juga masih melanjutkan pendidikan. Beliau juga masih menjadi mahasiswa, tapi bedanya beliau mahasiswa
Strata 3 S3 di Universitas Sriwijaya. Dan alhamdulillah hari ini walaupun di tengah kesibukan beliau juga menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu, utamanya bagaimana melaksanakan best practice, kemudian lesson learned selama beliau memimpin di Sumatera Selatan, yang mungkin kita tahu bahwa beliau sebelum menjadi gubernur adalah Bupati Oku Timur 2 periode. Dan selama 2 periode itu beliau, kalau saya tidak salah itu sampai 87% ya Pak. Mohon maaf, 94%. Ya. Yang mengindikasikan bahwa beliau dicintai oleh masyarakat Sumsel, dan semoga kita doakan beliau tetap sehat dan juga tetap bisa memimpin Sumatera Selatan. Sebagai laporan Pak, mungkin mahasiswa Universitas Bina Dharma sebagai informasi yang hadir baik secara luring, kemudian secara daring, juga secara streaming, kemudian juga kami melalui YouTube, itu sekitar ada 1.200 mahasiswa baru dari berbagai provinsi, mulai dari Papua. Mungkin ada adik-adik yang dari Papua bisa berdiri yang hadir di ruangan ini, adik-adik dari Papua. Kemudian juga, terima kasih. Kemudian juga di luar Sumatera Selatan ada dari Kalimantan Timur, Bengkulu, bahkan Jambi, Medan, dan ada juga mahasiswa kami yang datang dari Pulau Jawa, baik dari DKI Jakarta maupun Yogyakarta. Ini menandakan bahwa Universitas Bina Dharma juga distribusi mahasiswanya sudah di luar Sumatera Selatan. Kemudian ingin juga kami sampaikan Bapak Gubernur, sebagai dosen di Universitas Bina Dharma ini, kami diwajibkan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dharma yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, Dharma yang kedua adalah penelitian, dan Dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana ketiga Dharma ini wajib kami lakukan, sehingga dengan jumlah total mahasiswa kami sekitar 7.000 mahasiswa, kemudian jumlah dosen sekitar 300 dosen, kami ingin berkontribusi terhadap pembangunan di Sumatera Selatan untuk bagaimana melaksanakan tidak hanya pendidikan pengajaran, tetapi juga penelitian yang applied research, jadi penelitian-penelitian mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumsel. Kebetulan dosen-dosen kami juga mendapatkan hibah dari Dikti untuk melakukan penelitian, sehingga kalau ada masalah-masalah mungkin yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mohon diberikan kepada kami, nanti penelitiannya akan dilakukan oleh teman-teman dari Universitas Bina Dharma. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa ada satu karya mahasiswa Universitas Bina Dharma yang mungkin bisa kami sumbangkan pada pemerintah provinsi. Sistemnya namanya Sidespin, mungkin bisa diputarkan. Sistem Desa Pintar, Pak, di mana kami mencoba untuk membuat produk-produk unggulan dari masing-masing desa itu dan memunculkannya. Ya, sistem Desa Pintar.
itu adalah salah satu karya mahasiswa Universitas Bina Dharma, SIDESPIN atau Sistem Informasi Desa Pintar, di mana nanti akan memunculkan produk-produk unggulan dari masing-masing desa dan masing-masing kelurahan kalau di kota. Dan ini akan kami kerjakan keroyokan, artinya akan menjadi bagian dari kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, di mana mahasiswanya nanti akan kami turunkan untuk mengumpulkan data, kemudian memasukkannya secara berkelanjutan, dan juga kami akan meminta Bapak Ibu dosen untuk mendampingi. Tadi juga seperti yang sudah Bapak Gubernur sampaikan, yang paling penting bukan aplikasinya, tapi bagaimana membuat aplikasi ini tersosialisasikan dengan baik di masyarakat dan digunakan, betul-betul dijadikan sumber informasi. Dan ini menjadi PR semua bagi kita, Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma. Mungkin itu saja dari saya, dan izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, membeli kurma. Terima kasih Bapak Herman Deru sudah mau berbagi ilmu dengan Bina Dharma. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah buat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma yang telah memberikan kata sambutan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Gubernur Sumatera Selatan, salah satu gubernur berprestasi di Indonesia, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. 3 tahun kurang beliau memimpin Sumatera Selatan. Adik-adik sudah dapat dipastikan 100% jalan di Sumatera Selatan yang haknya provinsi sudah dinyatakan mulus dan hitam layak dijalani. Mohon tepuk tangan yang meriah. Dan bukannya itu baik, Mbak, salah satu prestasi besar bagi Sumatera Selatan, beliau Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru dapat menghantarkan Sumatera Selatan sebagai satu-satunya provinsi di Sumatera Selatan, provinsi di Sumatera penghasil beras yang paling banyak. Wah, jadi uang-uang provinsi lain tuh berutang beras dengan kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dan sekaligus arahan dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sunda, Rektor Universitas Bina Dharma, dan segenap pembantu rektor, para dekan, para guru besar dan dosen Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma. Ada Pak Waspodo, jadi dekan ya Pak di sini. Ini guru saya, Pak Waspodo. Para pejabat provinsi dari berbagai bidang. Itu siapa, L2 Dikti ya? Oh, bukan, para staf khusus. Para mahasiswa yang hadir secara hybrid, ada yang offline, ada yang online. Kalau sesuai data dan hadir semua, jumlahnya lebih kurang 7.000. Terkhusus yang hadir langsung dan datang dari berbagai daerah, bahkan datang dari luar provinsi, dan bahkan juga ada yang dari luar negeri. Saya mendapat kehormatan untuk dapat berdiri di sini di depan para intelektual. Kalau boleh jujur,
awal-awal dulu ketika saya sering didaulat untuk memberikan arahan atau kuliah umum di depan-depan para mahasiswa sekitar 2005 lah. Pak Waspodo jadi saksi karir saya. Ada rasa kurang percaya diri saya. Aspek apa ini yang saya didaulat untuk menjadi pembicara dalam forum yang kadang regional, kadang nasional. Jujur manusiawi ya, bahwa dibilang tidak percaya diri, tapi saya yakini yang mendaulat, yang mengundang tentu sudah mendapat referensi. Apa yang kira-kira akan mengalir dari lisannya seorang Herman Deru? Berdiri di podium ini sudah beberapa kali kita atas produk-produk yang sangat diminati dan beberapa produk UBD ini yang sudah diadopsi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru yang datang dari penjuru Nusantara dan bahkan ada yang dari luar negeri. Mahasiswa baru di atas 1000 ya Bu. Menambah minat saya untuk tepat waktu hadir di sini meskipun semalam Bu Sunda sempat mengutus salah satu pembantunya yakni Pak Hendri Jainuddin itu mengkonfirmasi ke saya. Bukan sekedar welcome speech lah, artinya saya datang ke sini terhadap adik-adik sekalian, tapi mungkin kita berbagi. Apakah juga saya berdiri di sini karena saya hebat? Enggak juga. Karena kehebatan itu tentu diakui oleh sebagian orang, tidak diakui juga oleh sebagian orang. Tinggal dari perspektif mana. Nah, kenapa saya tadi nggak pede? Sempat awal-awalnya. Saya ini salah satu mahasiswa yang hebat lah, saya bilang. Kalau saya debat masalah hukum, karena saya basicnya sarjana hukum, saya untuk melemahkan lawan debat saya, sudahlah, aku ini lebih serius untuk sekolah hukum itu. Buktinya kamu tamat 4 tahun, saya 10 tahun, saya bilang lah. Udah gak usah debat sama saya bilang. Orang-orang kan 4 tahun sarjana hukum, saya 10 tahun. Apa kelebihan di 10 tahun itu? Saya mendapat asupan banyak. Lebih komprehensif dari yang 4 tahun. Kenapa? Karena saat itu saya karena kondisi harus mencari nafkah sendiri, membesarkan anak, dan tetap menjalankan cita-cita. Berbagi, putus di sini, sekolah pindah ke sana. Jadi ada kelemahan yang dari perspektif tertentu, wah, tidak tamat-tamat mahasiswa abadi. Tapi di sisi saya merasa saya lebih dari situ. Tapi ini contoh yang tidak harus ditiru atau bahkan nggak usah ditiru. Jika ada kesempatan untuk menyelesaikan tepat waktu, tepat waktu. Dari 8 jurusan, 20 lebih prodi di sini. Kalian pasti datang dari latar belakang prodi yang berbeda-beda.
Saya hanya ingin mengulas sesuatu yang kadang non-akademik. Kita ini hidup satu kali. Satu kali. Saya ngomong di dunia ya, karena di akhirat sama-sama kita belum pernah mengalaminya kan. Kita ini hidup satu kali. Pertanyaan saya kepada seluruh mahasiswa, inginkah kalian menjadi manusia berarti? Saya minta jawaban deh. Ingin enggak? Pasti ingin. Jika tidak ingin, maka dia tergolong berbeda. Ingin kita berarti. Hanya pada ruang lingkup apa berartinya ini? Disinilah kita harus menata ukuran cita-cita. Bahkan obsesi pun harus terukur agar kita tidak menjadi quote and quote manusia gila yang hanya menunggu angan-angan saja. Di dunia modern ini yang serba IT, semua bisa terukur dan semua bisa kita dapatkan informasi tentang apapun. Maka kesempatan itu jelas berbeda dengan ketika dengan Bu Sunda dulu menata kehidupan di dunia pendidikan saat selepas SMA. Kalau saya sih 85 Bu, kalau Ibu 87 karena Bu, nah itu kan saya dapat keuntungan 2 tahun. Saya tamat SMA 85 loh, kami seusia. Karena saya nggak TK. Karena saya hidup di kampung. Saya dulu enggak TK karena SD-nya di depan rumah. Nah, menata cita-cita itu harus terukur, bukan berarti bercita-cita itu enggak boleh tinggi-tinggi. Tinggi. Harus tinggi. Maka kapan kita memulai mengisi cita-cita itu? Nunggu kuliah? Enggak. Seyogyanya kita menyadarinya sejak dini. Tapi itu jarang. Setelah kita mengikuti alur kehidupan dulu, baru kita kadang di alam yang sudah membesarkan kita ini, kita terpikir, oh ini ya. Ukuran sukses. Ini juga harus kita ukur juga dulu dari awal ini. Kalau tadi mau cita-cita, ukuran sukses itu juga sudah harus kita bedakan. Sukses itu rata-rata di Indonesia ini, termasuk di dusun aku, adalah materi. Inilah yang harus kita geser dulu. Bahwa orang sukses itu diidentikan dengan materi atau diidentikan materi itu dengan sukses. Tidak jelas itu. Dapatnya dari mana? Yang penting kalau dia sukses secara materi, dia sukses. Dibilang. Belum tentu. Ukuran kita adalah kemanfaatan hidupnya. Kayo, tidak bagi. Sebelahnya miskin semua. Ada manfaat enggak itu? Pintar. Menonjol. Kalau bahasa Lampung itu duduk di tengah liang. Jadi ada sebuah bunga yang indah, tapi tumbuhnya cuma di tengah alang-alang. Dia selalu lebih tinggi karena alang-alang ini nggak mungkin lebih dari semeter. Dia sudah bangga nih dengan dirinya, padahal dia duruk-duruk ini tadi. Ini juga bangga yang tidak terukur. Mengabaikan kesuksesan orang lain. Ngerasa dirinya. Itu juga yang selalu mempengaruhi tingkat ketinggian dagu atau pongah, congkak, sombong.
merasa diri paling pintar, merasa diri paling kaya, karena tidak pernah memperbandingkan dengan orang lain. Ini penyakit. Nah, kembali lagi tadi kebanggaan orang itu terhadap materi itu kan, sehingga karena lingkungan kita selalu wow gitu, selalu takjub dengan materi, lihat orang naik mobil bagus, kita wow. Lihat orang pakai pakaian branded, wow. Ini berpengaruh, sinetron, wow. Kita sudah tahu sinetron itu ada sutradaranya dan rata-rata itu bohong gitu. Tapi kita tersetrum gitu. Apa bahasa elektrikal itu tersetrum. Sadar nggak sadar kita terobsesi itu, mau niru itu. Maka dimulai nih, kalung besar, giwang besar, gelang besar, semua. Tidak peduli ini asli atau KW. Yang maksudnya membudikan orang lain, apa bahasa Indonesia, maksudnya menipu mata orang lain, tapi ternyata dia menipu dirinya sendiri. Hanya ingin mendapatkan efek wow. Ini kita bedah penyakit-penyakitnya di lapangan. Bangga tidak terukur. Tadi, bangga pada diri yang tidak terukur. Kita tatalah dari sekarang. Bagaimana cara menatanya? Cari tahu potensi diri kita. Kita ini mau jadi leader, kita mau jadi karyawan, apa kita ingin berprofesi lain? Tahu dulu. Kalau kita mencoba berhenti, mencoba berhenti, mencoba lagi berhenti, butuh waktu, butuh biaya, barang tua. Nah, saat sekolah inilah, saat kuliah ini, ketahuilah potensi diri. Saya masih untung tergolong dulu wira swastawan sukses under 30, belum 30 untuk ukuran daerah. Saya pernah mengalami itu. Kenapa? Tapi saya tidak menyadari bahwa saya sedang bedah forensik. Potensi saya ini apa, sehingga butuh biaya, pernah bangkrut. Coba ini aku cuman jadi perampok sama jadi ulama, belum pernah. Coba ini. Nah, setelah saya ngomong ini, saya bicara ini, adik-adik jangan mengalami itu. Kalau bisa, tak jalan. Mau jadi apa ini? Targetnya apa tadi? Ukuran suksesnya, materi bermanfaat. Kalau saya memilih yang bermanfaat. Soalnya kalau orang bermanfaat itu biasanya harga diri sudah mengikuti, materi mengikuti. Tapi kalau hanya orang materi belum tentu harga dirinya mengikuti dia. Nah, saya ingin ini, jangan coba-coba gitu loh. Dari sekarang lah, lagi sekolah, dari kuliah, berkesempatan, tentukan lu arah hidup ini mau kemana sih. Karena kita tahu terhadap potensi kita. Enggak semua orang itu yang bisa jadi kunci Inggris itu. Enggak semua orang. Ada orang yang kepedean bahwa dirinya kunci Inggris. Tapi sehingga tidak ada yang sukses, buka baut cengkeh nggak bisa, buka baut Amerika nggak bisa. Karena
Dia merasa dia kunci Inggris, dia coba sampai akhirnya wafat, nggak ada arti. Itu judul tadi, hidup itu sekali. Bahkan jadi ibu rumah tangga itu bisa menjadi sebuah cita-cita loh. Orang ngomong, kita sering baca-baca itu ya, selalu mengatakan, oh istri saya nggak bekerja karena dia rumah tangga, istri saya tidak menghasilkan karena dia ibu rumah tangga misalnya. Padahal kalau nggak dari rumah tangga itu nggak mungkin terjadi membesarkan anaknya, dan mendidik anaknya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada profesi yang tidak terhormat. Hanya karena kita mengukur semua dari perspektif materi. Nah ini saya minta yang masih ragu-ragu terhadap cara menentukan parameter kesuksesan itu, saat inilah kalian. Sukses itu di dalam kategori apa ya? Karena setiap orang pasti punya cara berpikir yang berbeda. Nggak bisa juga saya memaksakan, dek kamu harus berpikir ini, nggak bisa. Nah salah satu juga yang sering merusak hubungan, komunikasi kita terhadap sesama, terhadap atasan, terhadap bawahan. Kita ini sering memaksakan kehendak agar orang berpikir yang sama dengan kita kan. Padahal anak kita pun kita nggak bisa desain pikiran dia. Apakah gerakan fisiknya karena dia sama pikiran? Belum tentu, karena dia ketaatan saja. Nah setelah kita tahu potensi diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau bahasa Palembangnya harus nianan. Nggak usah sentuh kalau nggak nianan, nggak usah. Dengan berbagai pertimbangan, ini sudah kita tentukan job ini, ya udah nianan. Nianan begitu. Betul-betul kalau bahasa Jawa itu tenanan. Kemungkinan berhasil orang tenanan itu jauh lebih besar daripada orang yang apa adanya nunggu kebetulan. Gak ada loh yang gak tenanan itu. Menekuni. Jadi pedagang bakso, ya tekuni sampai ribuan punya gerobak bakso misalnya. Jadi toko emas, ya terus saja. Jadi guru, ya terus saja. Kalau ini sudah menjadi pilihan bagi kita. Yang ada ini kita sering pindah profesi karena tergiur melihat, oh dia bisa, tinggalkan yang ini. Oke, kita boleh tiru itu, tapi setelah sukses dulu kita ini. Ekspansi setelahnya. Belum selesai, inilah ekspansi. Ini penyakit. Latar belakang kita kan berbeda-beda. Ada yang orang tuanya mampu, ada yang tidak mampu, ada yang berbagai latar belakang. Ada yang dilahirkan dari keluarga guru, misalnya. Ada yang dilahirkan dari keluarga pengusaha, ada yang dilahirkan dari keluarga TNI, Polri, atau dari profesi lain, petani. Dan itu suka tidak suka juga mempengaruhi
pola pikir, latar belakang itu. Nah di sekolah inilah adik-adik saya minta di kuliah, sambil kuliah ini sambil kita membaca. Apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang? Bukan hanya bertarget angka terbaik nilainya, IP terbaik. IP terbaik banyak juga yang megap-megap setelah tamat sekolah. Banyak. Kawan aku sekolah dulu banyak terkapar. Karena dia berkutat mau jadi juara di kelas, bukan nambah wawasan. Karena di lapangan di pasar 16 itu tidak ketemu kita ilmu geometri, aritmatika, aljabar, tidak ketemu. Kalau saya sih menyimpulkan kesulitan-kesulitan untuk memecahkan sebuah rumus itu hanya kita dilatih untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang di kehidupan nyata. Itu bedanya homeschooling dengan sekolah offline, benar-benar sekolah. Banyak orang IP-nya 4 kurang dikit. Kalau kita nih 4 kurang 2. Nah, turunan-turunan yang penyakit bangga sendiri, merasa pintar sendiri itu mengakibatkan kita nggak mau belajar. Penyakit kita lagi orang kita ini gengsi. Kalau sudah sarjana, emang nggak boleh buat warung pempek. Ini Anda juga jika itu terjadi nggak boleh disalahkan juga karena lingkungan. Dia anak dia tuh sarjana balik jual pempek, salah. Itu karena kita termakan yang menjalar di pembuluh darah kita ini gengsi itu loh. Nah kalau gengsi lebar deh. Kalau kita hanya berpegangan gengsi, akhirnya berjual harta warisan lah itu. Kita ini dihukum agama, dihukum adat, yang diatur itu kan warisan kebendaan toh. Dari orang tua ya. Tidak pernah mengatur warisan bakat, warisan pola pikir. Yang diatur itu sawah sekian dibagi anak lanang berapa, anak tino berapa. Apa simpulnya ini kita nih? Ngomong panjang di sini. Penekanannya. Hidup berarti. Hidup berarti. Meskipun dalam perjalanannya orang kadang mengecam, ragu. Adik-adik tahu enggak? Saya ini dari kecil terobsesi mau jadi bupati. Dari kecil. Ini penting juga adik-adik melihat. Jadi suatu ketika saya masih SD kelas 1. Ada bupati itu berkunjung ke rumah saya. Ke rumah orang tua saya. Dan bermalam. Saya lihat saja sebagai anak kecil gitu ya. Hebat nian wong ini. Wong berbaris-baris nunggunya. Lebih ekstrim lagi. Istrinya itu punya sepatu banyak diangkut sama orang gini. Ay hebat wong ini Jiko.
Ini penting dek, melihat dek. Kita ini penting. Mudah-mudahan kita terpantik untuk meniru. Ay, hebat. Pagi-pagi besoknya saya bangun, saya liatin mobilnya. Ayah saya ada juga mobil pribadi, tapi saya lihat ini, kok mobilnya nih wangi, bagus, dibersihkan, wow. Bannya disemir-semir, tahan sepatu, semir sepatu supirnya tuh. Ay, hebat wong ini. Nggak terucap tapi ada. Gimana ya mau jadi seperti itu? Saya dengar ini cerita dari ayah, dari lingkungan. Dia ini sejarahnya begini. Di antara semua itu rata-rata pernah gagal. Jadi jangan terus kalau gagal hopeless. Cari jari apa bahasa kita ini, sambon apa yang untuk ngendong bayi itu, yang gambar nago lah rata-rata. Nyari gantungan kusen. Inilah pentingnya juga ilmu agama, dek. Saya mengingatkan ini. Tahu enggak, adik-adik? Ayah saya itu pernah bersumpah loh. Walaupun enggak dengan didahului, sumpah gitu, bukan. Deru, kalau kamu tamat sekolah, saya udah nikah nih, udah punya anak. Kalau kamu sampai bisa tamat sekolah, ayah mati enggak apa-apa. Saking hopelessnya dia. Saya yudisium 12 Agustus, ayah saya meninggal 25 Agustus. Artinya hidup itu ada kalanya kita mendapatkan sesuatu yang nggak kita harapkan. Saya itu untuk jadi bupati itu kalah 2 kali. Kalah 2 kali dulu. Nggak pernah padam karena ini cita-cita dan obsesi saya, dan menurut saya terukur bisa itu. Hanya kesempatan. Apa kita terus gagal sekali berhenti? Ada poin penting di dalam cerita ini. Memanfaatkan momentum, karena momen itu kadang berubah-ubah. Nggak pernah orang mau berbicara tentang jadi bupati Oku kalau nggak kolonel zaman itu. Tapi reformasi mengubah itu. Yang kadang kita nggak harus berperan pada saat prosesnya. Misalnya udah terlanjur sumpah, sumpah nggak galak lagi nyalon, misalnya kan, urung jadi bupati. Ya. Yang paling manusiawi, merato rai-rai yang ini, yang pejabat-pejabat ini, muko-muko ini, pernah nggak lo ngalami apa? Ditolak cewek. Waduh, sakit juga itu. Tapi saya nggak berhenti. Saya kelas SMP kirim surat sama cewek, anak camat dulu. Lain sekolah. Nah ini kita ngomong tuh ketenanan itu loh. Ditolak, kirimi surat, minta karang dengan kakak angkat aku kan. Setiap upacara hari besar kami itu, upacara di kampung, di kecamatan itu, upacaranya bergabung Bu Sunda. Saperius, SMP Negeri, SMP Muhammadiyah bergabung. Lah berapa kali upacara hari besar, belum pernah dibalasnya suraka.
Iya, padahal aku nih anak bapak aku kan pesirah waktu itu kan. Uang lewat depan rumah, kadang-kadang turun dari sepedanya. Aku ditolak sama anak camat. Tapi aku tidak putus asa. Aku minta kejelasan. Maksudnya agar tidak terulang. Ini cerita kenapa aku sampai sekarang tetap diet, Bu. Ku temui depan warung bakso. Uji ke nekat ini. Lah segala bacoan. Tidak usah aku sebut namanya, kaget ada dulurnya sini, NS. Namanya NS. Apa surat aku tidak balas-balas? Apa jawabannya? Di luar ekspektasi aku. Mahabbah, kau gendut katanya. Saya dulu obesitas. Jadi berat saya itu hampir 100 kilo waktu kelas 3 SMP itu, obesitas. Celana saya nomor 42, pendek. Tahu enggak? Ini boleh ditiru, maksudnya semangatnya. 3 bulan saya diet, turun 30 kilo. Kalau kamu jenguk handsome gini, inilah hasil si NS tadi. Dan ku jaga itu. Artinya adik-adik jangan lupa juga fisik. Jengok Bu Sunda, nah, seumur dengan aku masih terjaga badannya kan. Nah, ini penting. Karena zaman juga zaman dulu Cak Pak Rosidin asisten 1 ini, wih sukses dia nih karena gendut. Zaman sekarang, wih tidak nyago makan nih juga kalau nah itu. Itu semangatnya, Dek. Wih, maaf baik, kau gendut. Oh, tapi saya dapat jawaban, Dek. Ini yang paling penting. Dan saya bisa saya usahakan untuk menjawab ketika saya beratnya 54 kilo pada saat itu. Sudah berbentuk badan. Celana nomor 29 dari nomor 42. Ku datangi lagi. Lah agak lain. Anunya tuh, pandangan dia tuh kan. Tiba-tiba ada saudaranya. Saya sudah SMA nih, sampai aku lah masuk SMA. Kata saudaranya, Der, NS minta tolong nian Der. Papanya lagi tugas luar kota, kamu dimintanya nih yang datang ke rumah. Wis. Ini aku pikir hasil usaha ini kan. Hasil usaha ndak sia-sia. Hampir setahun. Ndak berjawab. Temui di mana? Di bawah pohon mangga samping kantor pos katanya. Rumah dinas camat itu sebelah kantor pos. Jadi aku masuknya dari kantor pos. Tahu ndak adik-adik masuk ke dalam itu? NS-nya minta maaf dengan aku. Anak kelas 3 SMP bisa bilang gini, Der maaf ya, yang kuhargai ini semangat kau. Terserah dia mau harga karena kesemangat saya, karena fisik saya, karena terserah, yang penting dia galak sama aku, tidak penting itu. Kesimpulannya itu loh. Apa yang terbangun dari sini? Semangat. Semangat. Jangan putus asa. Ini baru ngelamar sekali, putus asa. Tetap salah kau. Ngapa ngelamar? Ngapa tidak nyiptakan pekerjaan dewek? Gengsi. Ini banyak yang kalian bisa ambil loh dari spirit-spirit itu. Terakhir, kita juga mudah wow dengan orang. Ini juga salah. Lihat orang dari kelakarnya, dari penampilannya, salut, gitu. Kenal tidak, tahu tidak rekodnya. Jangan mudah. Jangan mudah salut dengan orang. Termasuk dengan saya ini jangan mudah salut. Tapi kalau ada yang salutnya tidak apa-apa. Setelah dipelajari.
Berikutnya apa lagi? Jangan mudah merendahkan orang. Ini penyakit. Star syndrome, itu penyakit itu namanya. Semua orang rendah. Akibatnya berbicara tidak terkontrol. Ini penyakit star syndrome. Penyakit bintang itu. Malas bertegur sapa, merasa paling sukses. Dipikir itu, kalau saya disuruh kasih materi tentang bagaimana ngidupin laptop, saya nggak ngerti. Bagaimana cara jika ngehang, jika ini dimasuk virus, nggak ngerti saya. Tapi kalau dari spirit, nggak salah adik-adik niru saya ini. Bener. Dan jangan dikira semua orang itu serba kebetulan. Enggak. Manjadda wajadda. Nianan. Bener-bener. Ini kan yang satu lagi penyakit kita mudah puas. Masya Allah. Mudah puas. Mudah puas. Sehingga sama dengan ulo kekenyangan. Dia mencari setelah lapar lagi, setelah perutnya kempes. Nggak ada sebuah akibat tanpa sebab lah, Dek. Gitu aja lah, sederhana. Nggak ada sebuah akibat karena tanpa ada sebab. Tuhan memskenario kan ini semua ini dengan keleluasaan bagi kita sebenarnya. Saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang berguna dalam lingkup apapun. Jangan pernah merendah-rendahkan orang ketika kalian jadi apapun. Ini penyakit. Kayo dikit, nganggap orang lain miskin. Pinter dikit, nganggap orang lain bodoh. Pejabat dikit, nganggap yang lain itu nak berasan galau. Mengeneralisir keadaan. Ini yang tidak bisa. Saya pikir itu ya. Jadi hidup satu kali, semangat tidak pernah mati. Itu paling penting. Jangan pernah mati. Ini bukan ngomong star syndrome ini ya. Ini untuk motivasi. Bacalah dulu semua biografi orang sukses. Rata-rata pernah gagal. Jadi jangan pernah takut dengan kegagalan itu. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Kegagalan itu mungkin saja tangga. Yang kita tidak tahu rahasia Tuhan di situ, bahwa itu adalah tangga kita berikut. Tahu-tahu, maksud saya, lebih jeli membaca zaman, lebih jeli membaca adat istiadat. Saya dulu dapat ilmu, sebelum kita tutup ya, dapat ilmu dikit. Jadi ayah saya naik haji dulu, tahun 71. Ada orang-orang sekampung kami yang tinggal di Arab. Pulang dari haji, kira-kira berapa tahun saya sudah mulai mengerti. Ayah saya cerita dengan orang lain, saya dengar. Kata ayah saya,
Wih, lain ya kita di sana dengan di sini. Di sana anaknya ketemu bapaknya langsung megang jenggot bapaknya. Wih, di kita kena tangan anak itu katanya. Nah, ini dari yang begitu. Itu ilmu bagi saya waktu bapak saya cerita itu. Oh, artinya lain tempat, lain cara, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Kita ini nak menggeneralisirnya. Kita wong Blitang bawa caro Blitang dibawa ke Sulawesi, belum tentu cocok. Kita wong Blitang ini kan ngomongnya agak ngegas-ngegas sama itu kan. Wong sana ngegas juga. Lagi benturan kening kalau kita tidak ngubah setelan. Nah, penutupnya ini ya, pandai-pandai nyetel frekuensi. Kalau radio itu ya, radio itu pandai-pandailah nyetel gelombang untuk membuat tuning gitu nih. Bukan Raja Salman, kita yang menyesuaikan dia datang. Raja Salman lagi pernah tebudi. Dia tuh kan hobinya serbat, bandrek itu, nggak ada susu itu kan. Raja Salman tuh. Kalau ketemu Indonesia disediakan itu, dia senang nih ya. Suatu ketika dia takjub dengan kita. Dia ke Istana Bogor, dari hujan deras diajak petugas nyingok sungai di belakang. Oh, habis katanya, kata Raja Salman. Nyelamu ini kita ngerasa paling kayo, katanya wong Arab nih. Nyingok bandrek ditumpah-tumpah ke wong, katanya di Bogor itu. Rupanya sungainya butek, dia udah terti. Ya di sungainya itu kan coklat, kan mirip bandrek itu kan. Laju tak sombong lagi Raja Salman balik dari kita. Padahal itu banyu dari gunung, dikiranya bandrek. Oh, di kita katanya minumnya gelas dikit-dikit oleh karena mahal kan bandrek di Arab. Di Indonesia tumpah-tumpah. Berhentinya kita sombong kalau di sini. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. Berkenan Bakub, masih ada satu rangkaian acara lagi. Baik, sebelum melakukan penyerahan alma mater secara simbolis, mungkin kita akan berfoto dulu. Bapak Gubernur dipersilahkan kepada Baik, kami undang Prof. seluruh Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Baik, berkenan salam sinergi. Oke, baik, izin Pak Gub, masih ada satu rangkaian acara lagi. Ada satu acara lagi Pak, penyerahan alma mater secara simbolis. Baik, kami undang para mahasiswa yang sudah ditugaskan tadi. Baik, kami panggilkan dari Fakultas Ilmu Komputer Saudara Tipran Yikwa. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Saudari Maulinda Triyani. Fakultas Ilmu Komunikasi Saudara Miftahul Arzak, Fakultas Psikologi Saudari Vera Milihartati, Fakultas Teknik Saudari Tri Wahyuni, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa Saudara Agnes Aristiati Siriabangan, Fakultas Vokasi Saudari Mutiara Khairiyah, dan dari Pasca Sarjana Saudari Hani Tri Julianti yang akan menerima penyerahan alma mater secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Rektor Universitas Bina Dharma. Baik, berkenan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dapat memakaikan apa mengenakan ini? Memakaikan alma mater, kebanggaan Universitas Bina Dharma. Ya Allah, jangan cepat sudah kuliah ini sudah dipakai ke Pak Gubernur. Benar sekali. Ya, kita beri tepuk tangan. Baik, kami persilakan Ibu Sunda. Kalau tidak, sepertinya Pak Gubernur bajunya mirip-mirip dengan baju kita ya, Ina Cipe, warna biru. Cuman bahannya baguslah bahan Pak Gub, ya. Bahan Pak Gub itu semeter 2 juta. Cak kita ini aja, tidak tahu aku berapa. Baik.
aku aman sikonya Pak Gub langsungkan pakai baju toko kita buahnya jas itu. Jadi baik, kebanggaan kita warna biru nih ya Najib ya. Jadi Pak Gubernur juga mirip-mirip nih dengan warna baju kita. Bahagia sekali kita. Pak Kosidin Hasan. Baik, selanjutnya berkenan masih ada 2 lagi. Selanjutnya nanti bersiap-siap penyerahan KTM. Ya, KTM ini juga merupakan ATM dari Bank Sumsel Bubble yang akan secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Rektor Universitas Bina Dharma. Bersiap-siap. Baik, kami undang Zafir Rohairun Nisa dari Program Studi Teknik Informatika, merupakan penerima beasiswa Hafizoh hafal Quran 30 juz. Mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan juga Saudara Yulex Lepi dari Program Studi Pendidikan Olahraga yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADIK dari Papua. Oke, acungkan jempol buat Bina Dharma. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami undang mahasiswa Zafir Rohairun Nisa dari Program Studi Teknik Informatika yang merupakan penerima beasiswa Hafizoh hafal Quran 30 juz. Dan juga Saudara Yulex Lepi dari Program Studi Pendidikan Olahraga untuk diserahkan penyerahan KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa yang juga merupakan ATM dari Bank Sumsel Bubble secara simbolis akan diserahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan Rektor Universitas Bina Dharma. Hafizoh merupakan penerima beasiswa Hafizah hafal Quran 30 juz yang merupakan beasiswa dari Universitas Bina Dharma. Selanjutnya, Yulex Lepi merupakan mahasiswa dari Program Studi Olahraga, merupakan penerima beasiswa ADIK dari Papua. Baik, kembali kita berikan foto bersama. Kami persilakan Gubernur Sumatera Selatan beserta Rektor. Baik, terima kasih Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang telah menyempatkan hadir menyisakan waktu untuk rangkaian acara dari Universitas Bina Dharma. Doa kami semoga Bapak Gubernur Sumatera Selatan sukses selalu dan selalu diberikan Allah kesehatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, SHMH. Daring via Zoom. Ini materi Pak Marsudi via Zoom ya? Baik Bapak Ibu yang kami hormati adik-adik mahasiswa, kembali ke tempat kami persilakan karena kita akan langsung masuk ke materi yang kedua dari Bapak Profesor Marsudi yang akan disampaikan melalui Zoom. Profesor Marsudi merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Komputer ya Najib. Benar. Dan sudah direkam melalui daring, sudah direkam. Kita akan saksikan bersama. Jadi Prof Marsudi sudah bergabung di Zoom. Selamat siang Prof Marsudi. Ya, Prof Marsudi, waktunya kami persilahkan.
kasih. Yang saya hormati Bu Rektor dan seluruh jajaran dosen dan pejabat di Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati Pak Gubernur dan seluruh jajaran.